Ada orang yang sudah kategori K2. Sebetulnya ini sudah janji pemerintah serta-merta menjadi pegawai negeri. Saya selalu tuntut itu. Tetapi karena berbagai macam pertimbangan dan lain sebagainya, masih banyak tersisa, malah kata Pak Bima tadi, makin membengkak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Bapak Menteri Menpan RB, yang saya hormati Bapak Kepala BKN, beserta seluruh jajaran yang hadir pada malam hari ini, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Menyimak dan membaca paparan yang Bapak Menteri sampaikan, informasi dan data yang kami dapatkan ini sangat luar biasa dan penting bagi kami untuk mengkaji, mempelajari, serta perlu ada grand design bagi Menpan RB dalam menyikapi persoalan-persoalan terutama yang berkaitan terhadap non-ASN ini. Data yang disampaikan oleh Menpan RB merunut kepada PP 48/2007 Permen Pan RB 2000 nomor 3618 dan seterusnya. Nampak di situ data-data yang mudah-mudahan ini akurat, tapi sulit untuk menyatakan ini apakah sudah valid atau bagaimana. Seperti yang dilansir oleh Pak Bima, di mana kebijakan secara komprehensif menurut hemat saya adalah suatu keniscayaan. Artinya harus ada kepastian dan harus ada juga panis terhadap kebijakan dan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Inilah yang saya lihat kenapa makin lama makin membengkak non-ASN ini. Sudah sangat sering kita dengar dan barangkali kita sangat mengetahui, dan juga Pak Azwarnas adalah sebagai pelaku ketika beliau sebagai bupati. Kecenderungan-kecenderungan dari para bupati, wali kota, gubernur se-Indonesia itu pasti mengangkat non-ASN yang notabene-nya adalah tim-timnya. Yang jadi persoalan adalah bagaimana sikap pemerintah. Pertama, kedua, beranikah pemerintah melakukan tindakan terhadap apa yang sudah kita grand design itu. Sehingga bagi kami ini sangat dilematis juga, bola liar. Apalagi di tahun 2023, ini hal-hal yang semacam ini sangat-sangat rentan dipolitisasi, sehingga kita bekerja tidak secara profesional dalam rangka menata tentang aparatur sipil negara ini. Surat edaran yang disampaikan oleh Menpan RB, padahal itu baru sekedar penataan terhadap non-ASN yang memenuhi kriteria. Bukan dimaksudkan dalam rangka untuk dijadikan para ASN. Tetapi keluh kesah di daerah, Pak,
Itu sangat luar biasa. Ini ada 3 kabupaten kota yang ingin saya serahkan ke Bapak. Ini hanya sekedar sampel, Pak. Mereka sudah beranggapan dengan adanya surat Menpan RB itu, mereka akan mendapatkan skala prioritas tentang itu. Padahal tujuan daripada Menpan RB dalam membuat surat edaran untuk mengaca, untuk melihat, untuk memproyeksikan, dan untuk meneliti dan lain sebagainya. Mau diapakan ini? Apa kebijakan? Sebagaimana yang Pak Menpan RB sampaikan tadi. Tapi ini sudah ada semacam like and dislike yang dilakukan oleh BKD, Pak. Saya langsung turun ke lapangan, Pak, di Padang Pariaman ketika reses. Di mana para non-ASN bidang pendidikan yang sudah lama bekerja, satu pun tidak diupdate datanya oleh BKD. Entah apa alasan. Ini pertemuan, Pak. Ini nanti saya serahkan. Ini persoalan, Pak. Kemudian lagi adalah kasus, Pak, di Solo Selatan. Teman saya yang jadi bupati. Tapi walaupun teman, saya bicara objektif, Pak. Apa yang dilakukan? Ada orang yang sudah kategori K2. Sebetulnya ini sudah janji pemerintah serta-merta menjadi pegawai negeri. Saya selalu tuntut itu. Tetapi karena berbagai macam pertimbangan dan lain sebagainya, masih banyak tersisa, malah kata Pak Bima tadi, makin membengkak. Nih, apa yang dilakukan oleh bupati itu, ini barangkali juga, ketika dia jadi bupati ini, informasinya, Pak, jadi bukan karangan saya. Di mana yang bersangkutan yang sudah bekerja lama, ini datanya ada, malah ada yang termasuk K2, diberhentikan ketika dia menjabat. Sehingga tidak mendapatkan tiket untuk menjadi orang yang terdaftar sebagaimana surat edaran Pak Menteri. Ini kan kasihan, Pak. Apa yang dikatakan oleh Pak Bima tadi, gambaran yang disampaikan di bawah umur 20 tidak boleh, jelas. Masa kerjanya 1 tahun, tidak boleh. Umur 56 tahun, tidak boleh. Tetapi bagaimana pula dengan orang-orang yang sudah lama mengabdi, lalu dia diberhentikan sekonyong-konyong, ada tahapan-tahapannya, Pak. Ada yang tenaga honor bidang kesehatan, ada yang bidang pendidikan, dalam berbagai elemen, Pak. Ini kan kasihan. Kemudian ada juga yang dari Tapanuli, Pak, datang ke saya. Sesuai dengan surat edaran Pak Menteri, memang ada aturan main. Mana-mana saja yang diboleh masuk, mana yang tidak. Tetapi orang-orang ini ada juga yang berada di dusun-dusun, di kampung-kampung yang terjauh dari pusat pemerintahan. Dia merasa sudah menjadi non-ASN dan berhak untuk ikut pendataan itu. Ini banyak sekali, Pak. Kalaulah seandainya hal ini dilakukan, tentu pemerintah sangat kelabakan dalam melakukan penataan itu, apalagi dijanjikan untuk menjadi P3K dan ASN, tentu dengan biaya yang sangat dahsyat dan tidak mungkin APBN untuk mendukung kegiatan itu. Oleh karena itu, Pak Azwar Anas sebagai Menteri Menpan RB yang baru, tentu saya berharap punya obsesi dalam melakukan penataan dan membuat grand design yang sangat luar biasa, mau diapakan orang-orang yang non-ASN ini ke depan. Supaya saya sering sampaikan ke Pak Cahyo Kumolo, Pak. Kalau sudah ada kebijakan yang tegas dari pemerintah bahwa untuk jadi ASN itu adalah sesuatu yang sulit, sesuatu yang sangat tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai alasan, orang-orang itu tidak mengharapkan ASN lagi, Pak.
Saya ini juga mantan ASN, Pak. Akademisi, dosen. Ketika itu jumlah pegawai negeri, dulu nggak ada istilah P3K, Pak. Namanya pegawai negeri sipil. Saya diangkat tahun 86 bulan Maret. Ketika itu jumlah pegawai adalah 5 juta. Kalau sekarang kalau saya tidak salah sekitar 4.100.000 sekian. Saya sering juga sampaikan Pak Cahyokumolo almarhum, sebetulnya keinginan pemerintah dalam merekrut anak bangsa ini, jumlahnya ini berapa, Pak? Apakah 2,5 juta atau kita tetapkan sekian sehingga jelas grand design ini? Sebab jumlah ASN ini makin lama makin menumpuk, Pak. Oleh karena itu perlu juga ada ketegasan yang ketat, Pak. Bagi para kepala daerah melakukan pelanggaran, apa sanksinya? Kalau nggak ada sanksi, nggak ada panis, Pak. Capek-capek kita. Dan ini jadi bola politik, Pak. Yang kasihan tentu Pak Presiden dalam persoalan ini. Oleh karena itu saya sangat-sangat berharap, Pak. Contoh saja yang Bapak sampaikan tadi. Ada 120 instansi pemerintah dan pusat sampai dengan saat ini tidak atau belum. Ini pemerintahan saja dalam tanda kutip tidak memperhatikan, tidak bersungguh-sungguh, tidak serius dalam melakukan penataan yang ingin dilakukan oleh Menpan RB. Ini kan sesuatu yang memiriskan, Pak. Oleh karena itu saya rasa memang perlu ada tindakan tegas juga dari Presiden. Kapan perlu Bapak menghadap beliau, sampaikan ini sehingga Bapak mendapat supporting dari Pak Jokowi terhadap langkah-langkah yang sangat luar biasa yang Bapak lakukan. Ini sangat luar biasa, Pak. 120, 12 institusi pemerintah pusat. Kemudian 108 di kabupaten, kota, dan provinsi. Ini na'udzubillah. Bagaimana kita bisa secara serius untuk melakukan ini. Saya sering katakan bahwa Menpan RB, BKN, dan kami ini adalah jantungnya pemerintahan, jantungnya birokrasi, jantungnya aparatur. Tetapi institusi lain tidak berkehendak untuk secara sungguh membantu kita ini. Lalu saya tentu bertanya, Pak, terhadap apa yang Bapak sampaikan tadi, apa kebijakan pemerintah terhadap Pemda yang tidak mengusulkan tadi ada yang bidang pendidikan dan juga ada bidang kesehatan. Indikatornya kan sangat luar biasa. Masyarakat kan dirugikan, ada 270.000 sekian formasi yang diberikan yang mereka respon hanya puluhan ribu sehingga terabaikan banyak orang yang sebetulnya punya kesempatan terhadap hal itu. Di sini waktunya, Pak. Oleh karena itu tentu saya berharap kepada Pak Menteri ini juga harus ada ketegasan dari Menpan RB terutama terhadap yang Bapak sampaikan tadi yang berkaitan tentang pendidikan, kedua mengenai kesehatan juga Bapak tampilkan dari apa yang kami dengar tadi. Barangkali inilah beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan saya sangat berharap Pak Azwar Anas sebagai orang yang pernah di pemerintahan kabupaten kota sangat tahu persis karakter dan lain sebagainya dalam melakukan dan merekrut para non-ASN ini tentu perlu ada langkah-langkah strategis dan masif serta terstruktur dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Barangkali demikian pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.